Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran PPKN pada kelas 11 untuk yang pertama kalinya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran daring pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, setelah ini Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Yang hadir silahkan angkat tangan ya. Eli Jatiwijaya. Katakan hadir ya, Nak. Hadir, Bu. Trimurdianti. Hadir, Bu. Furkon Widianto. Hadir, Bu. Tommy Adi Pamungkas. Hadir, Bu. Kita akan memulai pembelajaran yang pertama kali di kelas 11 ini. Kalian sudah sekali karena telah berhasil melewati tantangan yang ada di kelas 10. Nah, kita harus bersyukur kita telah diberikan kesempatan bertemu walaupun melalui daring ini. Kita dapat melanjutkan materi. Nah, kita di sini akan membahas mengenai hak asasi manusia. Sebentar. Share screen. Ibu akan share screen sebentar. Oke. Hak asasi manusia. Ada yang mengetahui apakah itu hak asasi manusia? Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, saya siapa? Eli, Bu. Apa itu hak asasi manusia, Eli? Hak yang melekat pada individu yang diberikan dari Tuhan, yang dilindungi oleh negara, yang berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal gitu, Bu. Ya, iya benar sekali yang dijelaskan oleh Eli tadi. Tapi Ibu di sini akan menjelaskan lebih lanjut. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah suatu hak yang paling dasar, hak yang paling mendasar, yang mana dia itu melekat pada setiap individu. Dia itu ada sejak lahir dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah yang dimiliki oleh setiap orang. Seperti itu. Pelanggaran hak asasi manusia nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan baik disengaja maupun tidak secara hukum itu mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia milik orang lain. Itulah yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian, bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia terdapat dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan.
diskriminasi itu merupakan suatu pembatasan, pelecehan, bahkan pengutilan secara langsung ataupun tidak langsung atas dasar sara. Kemudian penyiksaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit jasmani maupun rohani. Kemudian terdapat faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Ada 2 faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu diantaranya sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Kemudian faktor eksternalnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Kemudian, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya yang dimiliki pemerintah adalah pembentukan Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas. Kemudian pembentukan instrumen seperti undang-undang. Kemudian ada pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Nah, sekarang Ibu akan kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ada Eli dan Tommy. Kemudian kelompok 2, Timur dan Furqon. Ibu akan memberi kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang apa saja sih contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan sebutkan juga bagaimana cara penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Silahkan dimulai diskusinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai untuk diskusinya? Jika sudah selesai, kita bisa memulai presentasi dari perwakilan kelompok. Ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Saya, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ingin diwakili oleh siapa? Saya, Bu. Furqon. Furqon, silahkan. Ya, dari berita paling update itu kan Jokowi pemulihan korban pelanggaran HAM berat jadi tanggung jawab negara. Itu kan saya ngutip dari Kompas, Bu. Itu menyebutkan bahwa pemulihan korban kejahatan pelanggaran HAM yang berat merupakan tanggung jawab negara. Yang mana itu merupakan suatu tanggung jawab yang baik yang dilakukan pemerintah Indonesia bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan hal ini disampaikan oleh Jokowi saat menyerahkan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu di Istana Negara. Menurut Jokowi, upaya pemulihan korban kejahatan telah dilakukan sejak tahun 2018 melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Bentuknya bisa berupa pemberian kompensasi, bantuan medis, dan layanan psikologi serta rehabilitasi psikososial. Upaya tersebut diperkuat bagi korban terorisme masa lalu, yang mana ditegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau jaminan sosialnya untuk perlindungan yang sebagaimana mestinya untuk perlindungan HAM ini. Itu menurut kami dari kelompok 2. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian, terima kasih. Ya, terima kasih Furqon telah menyampaikan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, bahkan baru-baru aja terjadi. Itu tanggal 16 kemarin ya. Nah, kemudian kelompok 1 ingin diwakilkan oleh siapa? Saya, Bu. Ya. Silakan.
Saya ini dari mengutip dari internet yaitu komnasham.go.id. Di sini kasus pelanggaran HAM yang berat itu terjadi di tanah Papua. Dalam kasus tersebut, Izin menambahkan aja ya Bu ya. Ya, silahkan. Jadi kita kan mengutip dari Kompas sama CNN. Jadi di tanah Papua itu sepanjang 2017 sampai sekarang setidaknya terjadi 61 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, yang dimana kasusnya didomisili oleh penganiayaan dan juga penembakan gitu Bu. Nah, kasus ini di Papua kan rada susah untuk kayak apa ya, penjelasannya kan agak susah. Nah, tadi saya baca di CNN harusnya untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua sendiri itu harusnya membuka ruang bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi pemerintah itu harusnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi kayak apa ya, mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi nanti antara pemerintah dengan warga sana tuh enak penyelesaiannya begitu. Terus tadi juga ada selain itu tuh juga ada kayak apa ya, bentar Bu, Ya. meninjau ulang model pendekatan keamanan di Papua agar pelanggaran HAM di sana itu tidak selalu terjadi gitu. Terus apa ya, kayaknya itu dulu sih Bu dari saya gitu. Oke. Terima kasih Eli dan Tommy atas penjelasannya. Nah, hari ini kita telah belajar mengenai hak asasi manusia dari pengertian, kemudian apa itu pelanggaran hak asasi manusia, kemudian bentuk pelanggaran HAM, dan bahkan kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian mengenai kasus pelanggaran HAM yang baru saja terjadi di Indonesia. baik Bu. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Saya Bu, saya ingin tanya. Oke, Saya, Bu. silahkan. Eh, Primor terlebih dahulu. Nggih. Saya mau tanya Bu, gimana sih caranya kita sebagai pelajar menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, dan implementasinya itu gimana sih Bu, biar kita itu juga, oh ini toh hak asasi orang lain, jadi kita harus menghargai kayak gitu Bu. Langsung Ibu jawab ya pertanyaan dari Murdianti. Jadi gimana sih cara agar kita menghormati hak asasi manusia orang lain di lingkungan sekolah ya? Nah, pertama setelah kita mempelajari materi ini, kita harus sadar bahwa adanya hak asasi manusia ini itu mengatur suatu hubungan yang teratur untuk kita semua. Jadi itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan bersama. Untuk implementasinya, ya kita harus menghargai dulu orang lain, baru kita akan dihargai di lingkungan sekitar kita. Seperti itu, kurang jelas atau bagaimana? Sudah jelas Bu, terima kasih. Sama-sama. Kemudian, tadi ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya Bu. Oke, silahkan Eli. Kan tadi HAM itu bersifat universal dan di keberadaannya kan maksudnya itu di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, untuk
untuk lebih luasnya atau di dunia itu diatur dalam pasal berapa, Bu? Gitu. Terima kasih. Oke. Itu akan menjawab pertanyaan dari Eli. Itu ada suatu konvensi atau peraturan tentang konvensi ILO 138 atau ada lagi yang namanya Bill of Rights itu tahun 1698. Seperti itu. Kurang jelas atau bagaimana? Eli, kurang jelas atau sudah cukup? Mungkin sudah, Bu. Oke, mungkin Eli masih itu ya, sinyalnya bersinyal atau mungkin apa? Yang lain sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Sudah, Bu, jelas. Kalian, terima kasih atas antusias yang telah kalian berikan. Kemudian setelah ini, pertemuan yang berikutnya, Ibu akan menyampaikan materi mengenai menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari Ibu, ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.